Salam saudara-saudara, sesama orang yang mempercayai pemberitaan Injil dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Salam penuh damai sejahtera. Kiranya tangan Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita di sepanjang hidup kita. Saudaraku, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Bapa Surgawi yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas berkat kasih karunia-Mu yang memampukan kami untuk bisa bangun pagi ini dalam keadaan yang sehat dan diberkati dengan kekuatan yang baru. Terima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam saat kami tidur, sehingga kami aman dan tentram di dalam naungan-Mu. Sekarang kami memulai pagi hari ini dengan mencari Engkau melalui firman-Mu. Berkatilah kami dengan hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, dan jadikanlah kami para pelaku firman yang taat. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, segenggam tanah adalah material yang tidak berharga, namun di tangan Allah, segenggam tanah dibentuk menjadi manusia yang berharga. Kejadian 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Harga manusia bukan terletak dalam material tanah yang membentuknya, namun di dalam nafas hidup Allah yang dihembuskan ke dalam manusia. Meskipun begitu, keputusan Allah untuk memakai material tanah sebagai bahan dasar pembentukan manusia merupakan hal yang sudah diperhitungkan Allah. Allah tidak membentuk manusia dari emas atau berlian, karena emas dan berlian merupakan bahan yang mati. Emas atau berlian bisa diubahkan bentuknya, tetapi tidak bisa ada kehidupan di dalamnya. Sebaliknya, tanah bisa menerima kehidupan di dalamnya dan menumbuhkannya. Apabila kita memasukkan benih tumbuhan ke dalam tanah, kemudian memberi air dan merawatnya dengan baik, maka benih itu akan bertumbuh dan menghasilkan kehidupan. Begitu juga manusia. Karena manusia terbuat dari tanah, maka Allah bisa memasukkan benih firman-Nya ke dalam manusia untuk menghasilkan kehidupan. Bukan hanya itu, benih itu juga bisa bertumbuh besar dan menghasilkan buah-buah yang bisa dipakai untuk memberkati orang lain. Jadi, dalam pemilihan material tanah untuk pembentukan manusia, Allah sudah memperhitungkan segala sesuatunya. Ia mengetahui bahwa manusia akan memilih untuk tidak taat kepada Allah, sehingga Allah perlu mengadakan pemulihan dalam diri manusia. Manusia memerlukan benih firman Allah untuk bisa mengubahkan hakikatnya yang berdosa. Dalam perumpamaannya mengenai benih yang ditaburkan, Tuhan Yesus juga memberikan gambaran tentang 4 jenis tanah yang merupakan jenis-jenis hati manusia. Ada tanah di pinggir jalan, tanah berbatu-batu, tanah bersemak duri, dan tanah yang baik. Artinya, meskipun manusia semuanya terbentuk dari tanah, tetapi hati manusia berbeda-beda. Kabar baiknya adalah Allah bisa menangani semua jenis hati manusia. Jenis hati yang pertama yaitu tanah di pinggir jalan. Matius 13 ayat 4, pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Tanah di pinggir jalan adalah hati yang dikeraskan karena sering mengalami penderitaan. Jenis hati ini adalah hati yang sukar untuk menerima benih firman Tuhan, dan untuk mengubahkan jenis hati ini menjadi tanah yang berharga untuk menerima benih firman Tuhan, maka diperlukan penghancuran atas kekerasan hati yang telah dibentuk. Jenis hati yang kedua yaitu tanah berbatu-batu.
Matius 13 ayat 5-6, sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Tanah yang berbatu-batu adalah jenis hati yang memiliki banyak sekali hal yang perlu dibereskan di dalamnya. Setiap batu-batu kepahitan, dendam, keegoisan, kemarahan harus dikeluarkan dari tanah itu, sehingga tanah itu bisa menjadi tanah yang berharga untuk menerima benih firman Tuhan. Jenis hati yang ketiga yaitu tanah bersemak duri. Matius 13 ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Jenis tanah ini merupakan hati yang terpengaruh oleh hal-hal duniawi sehingga menenggelamkan hal-hal yang rohani. Untuk mengubahkan jenis hati ini diperlukan pencabutan dan pembersihan semua hal-hal yang duniawi sehingga tanah tersebut menjadi bersih dan siap untuk menerima benih firman Tuhan. Jenis hati yang keempat yaitu tanah yang baik. Matius 13 ayat 8, dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jenis tanah ini adalah tanah yang berharga. Allah ingin kita memiliki hati yang bagaikan tanah yang baik, sehingga setiap benih firman yang jatuh ke dalam hati ini akan menghasilkan buah meskipun jumlahnya berbeda-beda. Di sini kita juga bisa belajar bahwa hasil pekerjaan firman Allah dalam diri setiap orang berbeda-beda. Akan tetapi setiap benih pasti menghasilkan buah. Tidak ada benih firman Tuhan yang tidak menghasilkan buah. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kita adalah manusia yang dibentuk dari tanah yang tidak berharga, tetapi di tangan Allah kita menjadi tanah yang berharga karena ada nafas hidup Allah di dalam kita. Oleh karena itu, setiap benih firman yang jatuh ke dalam tanah hati kita pasti akan menghasilkan buah. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pagi ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus menguatkan iman kita semua. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Allah Bapa, Tuhan semesta alam, kami mengucap syukur atas benih firman-Mu pagi ini. Kami percaya setiap benih firman-Mu yang kami terima di dalam hati kami pasti bisa menghasilkan buah-buah. Kami terbuka bagi pekerjaan Roh Kudus di dalam hati dan hidup kami, dan ubahkanlah kami, bentuklah kami seturut kehendak-Mu yang baik dan sempurna. Bapa, kami berdoa menyerahkan seluruh rencana aktivitas kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami mengundang campur tangan-Mu dalam setiap kegiatan kami. Kiranya Engkau menuntun dan mengarahkan langkah kami, agar kami senantiasa berjalan di dalam kebenaran-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Kiranya Engkau memberikan keamanan di seluruh wilayah Indonesia. Kiranya Engkau memberkati bangsa kami dengan persatuan dan kesatuan yang kokoh. Berkatilah juga seluruh rakyat Indonesia dengan kesejahteraan dan kemakmuran yang merata. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.